Padahal sebenarnya Bu itu kalau pakai mau tusuk gigi atau lidi ataupun tusuk gigi pun itu sebenarnya malah bikin gusinya rusak loh Bu. Hai Sobat Ikhlas RSUD Prambanan, hari ini kita bertemu kembali dalam acara Kasmaran Kencan Sehat bersama RSUD Prambanan. Bersama saya, Istiana Yaningsih. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Tema yang lagi seru-serunya nih ya teman-teman ya, yaitu tentang bau mulut. Hadir di tengah kita Dr. Gigi Kurnia Fitri Ningtyas. Hai Dr. Tias. Hai. Oke, Dr. Tias ini adalah dokter spesialis konservasi gigi, dokter di RSUD Prambanan yang akan berbincang bersama kita pada hari ini, utamanya tentang bagaimana tip-tip untuk mengurangi atau menghilangkan ya dokter ya tentang bau mulut. Silakan dokter berkenalan dengan teman kencan kita pada hari ini. Halo, selamat pagi Sobat Kencan Sehat RSUD Prambanan atau Sobat Kasmaran ya. Kasmaran ya dokter. Ya, pada hari ini kan kita mau bahas tentang apa tadi Bu? Bau mulut. Bau mulut. Enggak lah gitu ya. Kan sekarang lagi musim duren ya. Iya, betul. Musim duren dan musim pete. Itu enak semua sih Bu, memang gimana ya? Oh iya. Berarti kita kompet ya, Dok. Iya. Jengkol juga enak ya Bu ya. Iya, Kalau jadi bahas makanan nih kita. Kembali ke topik Dok, tentang bau mulut. Iya, jadi kalau bau mulut itu tadi juga benar kata Bu Si tadi itu. Iya. Makanan-makanan yang berbau khas gitu seperti apa yang tajam ya Bu. Iya. Khas dan tajam itu seperti tadi apa? Pete, jengkol itu juga memang bisa menyebabkan bau mulut gitu. Tapi selain itu juga ada yang lain sih Bu, banyak sih sebenarnya. Oh, oke. Meskipun kesehatan gigi itu bukan merupakan mengancam jiwa ya, yang urgent, yang darurat gitu ya Dok, tetapi ini juga berpengaruh besar terhadap kesehatan kita secara menyeluruh, utamanya bau mulut nih Dok. Gak pede banget kalau kita lagi bau mulut, mau ngomong gak enak, deket dengan teman gak enak, dideketin juga gak enak, jadi serba gak enak lah, gak pede gitu. Iya ya. betul. Makanya hari ini kita menghadirkan Dr. Tias untuk bersama kita membahas tentang bau mulut. Iya. Ini mau bahas apa nih Bu? Diawali dari apa dulu nih? Bau mulutnya ya? Oke. Kenapa sih bisa bau mulut? Kita pengennya tuh baunya yang enak-enak, bau mulut tapi enak. Bau durian kayak gitu. Kalau bau kasturi kan itu bau wangi ya Bu? Oh iya betul dokter. Ya. Jadi kalau bau mulut itu kan sebenarnya faktor penyebabnya atau bahasanya kaku banget ya kalau faktor penyebab ya. Penyebabnya aku macam-macam sih Bu. Kenapa sih bau mulut? Jawabnya adalah bau mulut gitu. Bisa karena faktor lokal. Jadi maksudnya penyebabnya itu memang dari dalam mulutnya sendiri tuh ada masalah di dalam mulutnya. Oh, gitu. Apa aja yang bisa menyebabkan bau mulut di dalam mulut kita tuh, misalnya karang gigi gitu kan. Sobat Kasmaran pasti tahu kan ada karang gigi. Terus juga lubang pada gigi itu juga bisa menyebabkan bau mulut Bu. Oh, oke. Kenapa? Saya ngerasa kalau saya ada lubang gigi. Tapi kayaknya udah di Kebuci tuh masuk rajin loh ini ke dokter gigi. Udah dirawat. Jadi ketahuan ya, jadi pelanggannya dokter Tias ini saya ya. Termasuk hari ini pelanggan untuk menemani teman-teman berkencan di Kasmaran ya. Selain karang gigi dan karies gigi, ada lubang gigi tadi, apalagi Dok yang kemudian menimbulkan bau mulut yang bikin saya nggak percaya diri itu? Iya. Tadi kan jadi kalau bau mulut itu tadi selain penyebabnya dari dalam rongga mulut sendiri, juga dari yang berhubungan dengan mulut kita. Apa sih yang berhubungan dengan mulut kita? Pencernaan ya, maksudnya lambung. Oke. Kan mulut itu bagian dari saluran pencernaan dan berhubung langsung ya dengan lambung. Jadi kalau lambung kita ada masalah, kemudian menghasilkan gas, itu kan bisa naik. Termasuk durian tadi ya Dok ya. Kan kita makan durian terus masuk ke lambung. Iya. Termasuk juga kalau sakit mulut Bu. Oh gitu. Iya, kan asamnya juga naik ke mulut kita kan. Nah, itu jadi selain menyebabkan ada aroma kurang nyaman gitu ya dari asam lambung, juga
bikin gigi kita jadi erosi loh Bu sebenarnya. Oh, erosi itu apa dok? Jadi gigi kita terkikis-kikis gitu? Iya betul, jadi kayak erosi pantai ya. Jadi kalau erosi pantai kan pantainya yang terkikis. Nah kalau erosi gigi itu giginya yang terkikis. Khasnya itu di leher gigi itu Bu. Oh, leher gigi itu adalah di dekat gusi. Oh ya, oh ini ada gambarnya ini dok. Iya benar. Oh, ya. Nah jadi di sini lah gitu ya, teman gitu. sobat-sobat ikhlas ya. Nah itu penyebabnya dari mah tadi. Nah kalau seperti itu ya berarti konsultasi ke dokter penyakit dalam. Oke, selain juga ke dokter gigi ya. Karena erosi tadi kan nggak bisa tumbuh sendiri gigi ya. Jadi kalau udah terlanjur terkikis, dia nggak bisa tumbuh jadi lengkap sendiri gitu, nggak bisa. Jadi harus kita tutup dengan tambalan agar tidak sensitif giginya. Jadi kan kalau erosi giginya jadi sensitif, jadi minum es gitu jadi gampang linung, betul. linung. Iya, jadi kalau mungkin naik motor kan angin, linung ya. Makanya saya pakai masker aja. Jadi kena angin ketika naik motor. Jadi tadi ada 3 ya dok yang menyebabkan gigi bau mulut itu ada apa tadi? Tadi kan karang gigi, kemudian ada karies atau lubang, kemudian bisa karena ada penyakit di dalam lambung ya. Ada juga yang iya ada lagi. Misalnya ada masalah di saluran pernafasan kita, karena kan nyambung juga tuh ke mulut kita saluran pernafasan. Misalnya ada sinusitis. Oke, sinusitis itu ada di radang jadi saluran hidung ya? Di dalam kepala kita, rongga tengkorak ya. Ini kan ada rongga kecil-kecil ya. Nah itu kalau ada radang di situ namanya sinusitis. Oh, itu menyebabkan juga bisa menyebabkan bau mulut juga. Bau mulut juga. Ada lagi juga. Oh, banyak ya dok? Banyak Apalagi itu dok? Mungkin Bu Yusti pernah misalnya kalau kita lagi puasa gitu ya. Kalau puasa kan minumnya jadi agak kurang tuh ya. Jadi tapi kan baunya kasturi dok. Iya itu kalau di surga ya. Tapi kalau di sini baunya jadi nggak enak. Belum ya. Nggak bercanda ya. Iya jadi kalau pas kita puasa kan cenderung kita ngerasa nggak enak ya mulut. Iya nggak pede juga sih. Itu memang alamiah sih Bu sebenarnya. Jadi kalau kita puasa kan otomatis ada jam-jam pas kita puasa nggak ada air yang masuk ke tubuh kita. Iya. Padahal air itu penyusun utama bahasanya? Penyusun utama tuh ini ya bahasa awam ya. Penyusun utama air ludah kita. Gitu. Oh jadi kalau kita minumnya banyak, nanti produksi air ludahnya menjadi cukup ya dok. Betul. Nah jadi kalau saat kita puasa kan air ludahnya otomatis jadi berkurang. Padahal fungsinya air ludah itu kan untuk membersihkan permukaan gigi kita, terus juga di dalam air ludah juga ada antibakteri juga ada enzim-enzim, banyak manfaatnya di dalamnya situ. Jadi kalau kita pas lagi puasa, otomatis air ludahnya berkurang sehingga bau mulut kita juga jadi meningkat. Gitu. Oke. Tapi ini termasuk yang puasa tadi kan bau mulut yang dicari ya. Iya, betul. Tapi ya setidaknya ketika kita puasa, sobat kencan sehat kita, ketika kita puasa ya jangan bau-bau banget lah ya. Nanti ada tipnya dari dokter. Selain itu dok masih ada lagi nggak? Katanya tadi punya penyebabnya. Tadi kan kalau pas puasa ya Bu, otomatis bisa kita tarik kesimpulan dong. Berarti kalau kita tidak pas puasa, tapi kalau kita minumnya kurang pun bisa bau mulut juga, gitu. Jadi minumnya harus cukup ya. Oke. Tidak hanya untuk kesehatan mulut, tapi juga untuk kesehatan badan kan, untuk ginjal juga ya. Iya betul. Makanya hari ini kita disiapkan juga air minumnya supaya minumnya cukup dan tidak menimbulkan bau mulut. Oke, ada lagi dokter? Merokok Bu. Aduh, tapi kita bukan perokok ya, tapi ada mungkin ada teman kencan kita yang perokok, jadi bisa menggunakan tip ini ya, untuk mengurangi bau mulut. Betul. Soalnya merokok itu kan juga memang selain menimbulkan aroma khas rokok, yang selain itu juga dia akan mengurangi refleks tubuh untuk pertahanan diri. Jadi sel-sel dalam mulut kita itu lebih gampang radang gitu kalau misalnya kita ngerokok. Itu karena panasnya rokok itu kan dok? Bisa sama zat-zat di dalamnya rokoknya itu Bu. Oh iya. Karena dihisap melalui mulut ya, kemudian mengakibatkan ya selain panas juga tadi zat-zatnya tadi apa disampaikan dokter? Iya, jadi menyebabkan
sel-sel dalam mulut kita lebih mudah radang gitu. Jadi mungkin jadi lebih gampang sariawan atau jadi lebih gampang karies juga bisa juga. Oke ya. Jadi untuk penyebab bau mulut itu ternyata banyak ya teman-teman ya. Ya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tias. Ada apa tadi Dok? Lupa saya. Yang pertama adalah karang gigi, yang kedua adalah ada karies, kemudian ada penyakit di lambung, ada sinusitis ya, kemudian juga bisa karena rokok. Ya, ada lagi nggak? Apa lagi ya? Mungkin itu ya secara umum ya. Iya. Ya secara umum itu, tapi yang tadi tidak lupa kalau kita makan apa, kemudian ketemunya seharian baunya itu aja. Ya dokter, itu tadi kan penyebab-penyebabnya yang menimbulkan bau mulut. Kemudian bagaimana sih supaya pede nih, sehingga tidak bau mulut kalau ngomong dengan temennya, berbicara, atau deket itu jadi nggak risih. Bagaimana tip-tipnya untuk mengurangi bau mulut? Iya, jadi yang jelas tadi kan penyebab bau mulut kan udah tahu ya, sobat-sobat ikhlas semua ya. Jadi kalau mau kita biar tidak bau mulut, yang jelas bersihin giginya harus benar caranya, waktunya juga harus benar. Membersihkan itu menyikat gigi maksudnya ya Dok? Iya betul, menyikat gigi bisa dengan sebenarnya tidak hanya giginya loh Bu yang harus disikat. Oh. Jadi lidah juga. Oh lidah juga disikat. Iya. Aduh saya salah selama ini Dok. Gimana Bu? Yang saya sikat giginya saja. Nggak salah, jadi cuma kurang sedikit. Oke, siap memperbaiki. Terus kalau giginya agak kurang rapi gitu ya, itu kan biasanya sikat giginya nggak bisa menjangkau ya, seperti gigi saya kurang rapi, jadi harus ekstra, sikat giginya harus ekstra. Iya ekstra. Dan kalau ada makanan terselip di sela-sela gigi itu kan biasanya nggak bisa bersih dengan sikat gigi. Iya. Nah itu pakai benang gigi Bu buat bersihinnya. Karena kalau nggak dibersihkan dia akan nyangkut di situ dan jadi pertama bikin bau mulut, kedua jadi lubang pada gigi. Jadi teman-teman saya kalau nyangkut di gigi ya dikorek-korek Dok. Nah itu apalagi Bu, itu korek-koreknya pakai apa coba? Pakai apa? Lidi. Pakai lidi, pakai yang ada. Kalau pas makan sate ya udah dipotong aja tuh satenya. Iya. Nggak boleh ya dokter ya. Gitu ya. Padahal sebenarnya Bu itu kalau pakai mau tusuk gigi atau lidi ataupun tusuk gigi pun itu sebenarnya malah bikin gusinya rusak loh Bu. Oh. Karena kan dia apa namanya itu tusuk giginya itu akan membuat celah di antara gigi sela-sela gigi itu. Oke. Belum tentu nanti keluar semua sisa makanannya. Oke, kayaknya gini Dok. Kayaknya terkait dengan pembersihan gigi ini topik yang panjang ya Dok. Iya. Teman-teman kita sabar kok. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi itu khusus untuk membahas bagaimana membersihkan gigi. Nggak boleh pakai apa tadi? Lidi yang dipotong dari tusuk sate. Ya, selain membersihkan gigi, kemudian untuk mengurangi bau mulut bisa pakai ini Bu, apa namanya? Obat kumur. Obat kumur. Tapi cari yang tidak mengandung alkohol ya Bu ya. Oh oke. Jadi kita ketika membeli obat kumur harus mencermati komposisinya. Betul. Tidak boleh yang mengandung alkohol ya, supaya kita tidak mabuk. Iya. Tidak mabuk, kumannya juga tidak mabuk ya. Enggak Bu. Iya. Maksudnya karena kalau ada alkoholnya itu dia bikin mulut kita malah jadi tambah kering. Oke. Jadi produksinya si air liur ya jadi berkurang gitu ya Dok. Betul. Kemudian Bu, cari yang sebenarnya kan betul tadi kata Bu Isti. Jadi kalau ada kita membeli obat kumur, lihat komposisinya. Kalau ada tulisannya chlorhexidine itu sebenarnya lebih cocok apabila ada masalah di mulut kita, misalnya ada sariawan. Karena itu antiseptiknya tinggi. Berarti obat kumur untuk yang ada masalah di rongga mulut. Nah, betul. Karena kalau kita menggunakan itu terlalu rutin, nanti gigi kita jadi agak kuning-kuning Bu lama-lama. Iya. Dia bagus untuk ada masalah gusi, tapi efek sampingnya giginya jadi kuning gitu. Oke. Sudah ada 2 catatan ketika memilih obat kumur. Catatan yang pertama, tidak boleh mengandung alkohol. Catatan yang kedua, jika ada komposisi chlorhexidine, berarti itu untuk yang
ada masalah pada Oke, gusi dan mukosa oke, mulut. oke. Ya. Lanjutkan dokter. Iya. Tadi juga kan jangan lupa tadi minum air putih yang cukup ya. Oke, Iya. minum air putih cukup, Kemudian- membersihkan gigi, kemudian memakai obat kumur, kemudian Lidahnya juga ikut minum disikat. yang cukup, kemudian ada lagi. Ini makan makanan yang berserat Bu, karena makan makanan ya, yang misalnya berserat. apel gitu ya. Ya. Karena itu bisa membersihkan gigi kita secara alami. Hmm, Terus kedua juga menstimulasi atau merangsang keluarnya air ludah kita. Oke. jadi giginya Apel, dari contohnya kedua. apel, kemudian Yang ada serat-seratnya. oh, di tempat saya adanya Nanas juga boleh Bu. adanya pepaya. Pepaya ada seratnya nggak ya Bu ya? Ada ya kayaknya. Berarti boleh Bu kalau ada seratnya. Iya. Jadi disarankan untuk buah-buah itu bagus ya, buah, sayur itu banyak mengandung serat ya dokter ya. Oke, siap. Apalagi ya? Ya, ada lagi kah? Supaya nggak bau nih menjadi masalah, kita nggak confident, nggak pede nih karena bau. Ya, minum yang cukup, sering minum, kemudian makan yang berserat, kemudian tentu menghindari tadi ya, menghindari rokok. Ngomongnya nggak keras-keras rokoknya. Kemudian apalagi dah? Ini mungkin yang paling utama Bu, rutin periksa ke dokter gigi dong, 6 bulan sekali. Takut. Kenapa Bu kok takut? Takut dicabut. Wah. Padahal kan kalau ke dokter gigi nggak mesti dicabut ya Bu ya sebenarnya. Oh iya, oke. Jadi ke dokter gigi. Nanti dicek kok di sana jadi misalnya ke klinik spesialis gigi RSUD Prambanan, nanti sobat ikhlas nanti akan diperiksa giginya sama dokter gigi di RSUD Prambanan, dilihat apakah ada karang gigi. Kalau ada karang gigi dibersihkan, kalau ada lubang pada gigi ditambal. Nah kalau seandainya lubangnya sudah kena saraf gigi dan giginya masih bagus, dipertahankan, jadi giginya dibersihkan dulu. Jadi nggak harus nunggu sakit gigi, harusnya periksa ke dokter gigi. Rekomendasi dokter bagaimana ini periksanya? Apakah seumur hidup sekali? Kalau pas sakit ingat Karena dulu. takut. Iya. Gimana dok? Iya, jadi kalau periksa gigi ya idealnya memang 6 bulan sekali Bu. 6 bulan sekali Itu yang tanpa paling harus menunggu keluhan adanya sakit gigi. atau linu. Apalagi kalau udah ada, apalagi kalau sudah muncul ada linu atau ada keluhan di gigi dan gusi, itu ya segera, nggak usah nunggu 6 bulan ya Bu ya. Oke ya. Sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Dokter Tias untuk teman-teman semua untuk menuju sehat gigi yang apa tadi, paripurna apa sempurna? Paripurna. Sesuai RSUD Prambanan ya, paripurna dan menghindari adanya bau mulut. Tadi udah banyak tip-tipnya. Yang pasti yang harus dicatat oleh teman-teman adalah satu tadi, minum yang banyak. Betul. Ya, kemudian membersihkan gigi dengan cara bersikat gigi, yang disikat tidak hanya giginya loh, tetapi juga lidahnya. Ya, tidak hanya menghitung frekuensinya, tetapi harus dengan cara yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi untuk makan makanan berserat. Makanan yang berserat, contohnya tadi adalah buah-buahan, sayur, ya. Kemudian yang penting adalah periksa gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali tanpa harus menunggu ada keluhan. Jadi kalau ada keluhan disegerakan ke dokter gigi. Tetapi kalau nggak ada keluhan, 6 bulan sekali harus diperiksakan, dicek satu persatu sama dokter-dokter di RSUD Prambanan. Ya, ada Dokter Tias dan Dokter Dion dan teman-teman di pelayanan klinik kesehatan gigi di RSUD Prambanan. Silakan kalau sobat sehat, teman-teman kencan kita hari ini mau periksa ke RSUD Prambanan, bertemu dengan Dokter Tias ya dokter ya, ketemu Dokter Tias atau teman-teman Dokter Tias untuk cek giginya. Ya, kapan saja itu dok? Oh iya, bisa tiap hari Senin sampai Sabtu Bu. Oke, Senin sampai Sabtu semua melayani ya dok? Iya, tapi ada jam-jamnya Bu, nggak bisa di jam 12 malam, nggak bisa loh. Oh, oke ya. Tapi yang dijamin kan pendaftarannya ya dok? Iya betul. Jadi kalau Senin sampai Kamis itu bisa sobat ikhlas bisa mendaftar jam 7.30 sampai jam 12. Hari Jumat jam 7.30 sampai jam 10. Hari Sabtu jam 7.30 sampai jam 11. Oke, ya. Nanti kalau sudah mendaftar pasti akan dilayani. Bukan berarti kemudian kalau
kita akan tutup jam 12 itu tidak, tetapi yang ditutup jam 12 adalah pendaftarannya. Dan diberi kemudahan untuk pendaftarannya bisa online, tidak harus datang langsung. Nanti pendaftarannya online biar mendapat urutan yang, wah saya mau duluan nih, berarti daftarnya seminggu sebelumnya, boleh kan dok? Boleh. Iya, seminggu sebelumnya lewat online. Silahkan dibuka Instagramnya RSUD Prambanan atau bisa dibuka di webnya. Di sana sudah ada tertera bagaimana alur untuk mendaftarkan. Ya, untuk closing statement ada yang disampaikan Dr. Tias kepada sobat kita ya, terkait kesehatan gigi dan mulut? Ya mungkin cara umum aja ya. Silakan monggo. Iya, untuk teman sobat kencan sehat kita, jangan lupa tadi agar aktivitas kita tidak terganggu ya dengan sakit gigi atau mungkin tadi merasa bau mulut. Jangan lupa untuk periksa gigi secara rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kemudian tetap membersihkan gigi dengan cara yang benar tadi. Nanti dengan cara yang benar gimana nanti bisa cari di YouTube juga banyak. Iya. Atau tanya langsung ke dokter gigi di RSUD Prambanan juga bisa minta ajarin cara sikat gigi yang benar seperti apa. Kemudian juga kapan itu ya setelah makan pagi dan sebelum tidur malam ya. Dan setiap sikat gigi itu minimal 2 menit ya sobat ya, agar pasta giginya yang ada zat-zat yang bagus-bagus di dalamnya itu bisa bekerja maksimal di permukaan gigi. Kalau kurang dari 2 menit dia belum bekerja maksimal, loh kebuang dengan obat kumurnya kita. Oke, jadi nggak boleh buru-buru ya catatannya ya. Iya. Oke. Karena dibatasi waktu, pertemuan kita yang seru ini harus kita akhiri dan kita tentu akan bertemu lagi. Tadi udah jadi dari Dr. Tias ya, kita akan membahas tuntas nanti untuk pertemuan berikutnya itu bagaimana membersihkan gigi. Kalau nggak boleh pakai congkel-congkel gigi, nggak boleh pakai lidi yang dipotong dari sate, harus pakai benang gigi. Lah, caranya bagaimana? Nanti kita akan ketemu lagi di sesi kasmaran berikutnya terkait dengan bagaimana cara membersihkan gigi yang baik dan benar. Tetapi untuk kali ini kita harus ditutup hari ini. Salam sehat untuk teman-teman Dr. Tias, salam sehat untuk teman-teman Dr. Tias dan semuanya. Kita diberikan kesehatan dan kita ketemu lagi di dalam kegiatan berikutnya. Kita tutup untuk acara hari ini. Jangan lupa kasmaran, kencan sehat bersama RSUD Prambanan. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.